melakukan presentasi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu sedikit. Ya. Mantap. Hanya 5 menit saja agar kita kembali fokus ke pelajaran kebudayaan. Ya, gimana? Teman-teman mohon berdiri dulu. Oke. Ice breaking kali ini sangat sederhana sekali. Ketika saya ucapkan selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Ketika selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya bilang selamat sore, tepuk tangan 3 kali. Ketika saya bilang selamat malam, tepuk tangan tapi tangannya nggak boleh kena. Bisa. Itu bukan Angin. Angin. Siap? Ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Sekali lagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Lebih baik itu lagi. Ambil materi kelas 11, topiknya yaitu pelajaran di sini, yaitu di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi sesuai. Tujuannya ada 4: menyatakan data dalam bentuk matriks, menyelesaikan operasi aljabar dalam bentuk matriks, menentukan matriks ordo 2x2, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan inverse matriks ordo 2x2. Alurnya juga ada 4 sesuai dengan tujuannya. Ada mengubah data ke dalam bentuk notasi matriksnya, menggunakan konsep determinan untuk menemukan determinan pada matriks ordo 2x2, mengubah matriks ke dalam bentuk adjoint matriksnya dulu, dan keempat baru menggunakan konsep yang telah ditemukan dari alur 1 sampai 3 untuk menemukan inverse matriks ordo 2x2. Kemudian asesmen yang kamu gunakan di sini, yang pertama ada asesmen diagnostik. Ini ada 1 soal. Kemudian yang kedua asesmen formatif. Jadi kami mengambil 2 soal. Dan yang ketiga asesmen sumatif. Kemudian untuk kita pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan konseptual atau model pembelajaran PBL, problem programming berbantu PPT. Media pembelajaran yaitu menggunakan alat tulis, handphone, LCD, PPT interaktif, dan LKPD. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama itu menggunakan tujuan pembelajaran yaitu menentukan inverse matriks ordo 2x2, yaitu diawali dengan pendahuluan, guru mengucapkan salam, kemudian mengajak peserta didik untuk berdoa, guru melakukan absensi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menyampaikan proses pembelajaran dan teknik penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Guru melakukan ice breaking dan guru memberikan persepsi dengan membahas soal-soal yang paling banyak salah, yaitu berdasarkan asesmen diagnostik. Kemudian di kegiatan inti, guru menyajikan permasalahan nyata tentang inverse melalui PPT. Kemudian mengkoordinasi peserta didik untuk belajar, yaitu dengan membentuk kelompok diskusi terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Masalah yang diangkat berupa masalah konseptual yang diberikan melalui LKPD.
Kemudian guru membimbing, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi atau berkolaborasi menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan. Dan kemudian guru memantau keterlibatan peserta didik dalam mengumpulkan data bahan selama proses penyelidikan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memberikan kesempatan kepada perwakilan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Kemudian melakukan kegiatan menganalisis dan mengevaluasi pembelajaran. Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Dan juga guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. Di kegiatan penutupan, guru bersama peserta didik mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru memberikan asesmen sumatif. Guru menginformasikan kegiatan pertemuan berikutnya. Guru bersama peserta didik berdoa dan memberi salam. Yang kegiatan belajar 2 rinciannya hampir sama dengan belajar 1, cuma materinya yang berbeda. Materinya itu menyelesaikan masalah standar berkaitan dengan inverse metrik. Kemudian lampirannya. Lampirannya di sini ada isi asesmen formatif. Soal pembelajarannya di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menggunakan fungsi inverse, komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk membentukkan situasi dunia nyata yang menggunakan fungsi yang sesuai. Di sini ada 2 soal. Indikator 1 mengambil jaminan matriks 2 kali 2, maka inverse matriks sendiri 2 kali 2 teks. Nah, ini contoh soal ini instrumen asesmen formatifnya. Ini rubrik skora asesmen formatif. Ini asesmen formatif. Ini rubrik skora asesmen formatif. Jadi sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Silakan komennya teman-teman. Halo. Ini kayaknya teman-teman masih sibuk sendiri di kelompoknya masing-masing ya. Yuk yang nyimak tadi silakan di komen untuk kelompok 4 ya ini ya. Kelompok 4 silakan teman-teman. Jadi kelompok 4 ini sudah menyajikan rancangan pembelajaran dengan prinsip UPD di materi matriks inverse matriks ordo 2. Tadi ada asesmennya, ada asesmen diagnostik ya di awal, kemudian ada yang for learning tadi ada di LKPD ya. Kemudian ada yang terakhir itu asesmen akhir, ada sumatif, sudah ada semuanya. Ini sudah diberikan juga rubriknya. Gimana teman-teman? Coba kita cek lagi untuk kesesuaian asesmen dengan tujuan pembelajaran. Coba balik ke atas, coba. Balik lagi ke atas. Di setelah tujuan pembelajaran, di rancangan asesmennya. Ini tujuan pembelajarannya, terus ada alurnya, oke. Jadi sudah diubah dalam menjadi alur tujuan pembelajaran sehingga kita tahu arahnya begitu ya. Jadi tahapannya, oke. Terus berikutnya berarti rancangan asesmennya. Nah ini maksud saya gini teman-teman, diperjelas di rancangan asesmen ini. Misalkan dituliskan asesmen diagnostik. Nah ini digunakan untuk apa? Ini kan langsung contoh soalnya ya. Nah asesmen diagnostik ini digunakan untuk bla bla bla, kan mengecek starting point-nya siswa kan. Nah starting point yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tuh apa saja sih, konsep-konsep apa saja yang mereka mesti dapat yang akan dicek di asesmen diagnostik ini. Begitu. Kalau seperti ini kan implisit ya, bukan eksplisit ya. Jadi dituliskan asesmen diagnostik. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui bla 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 yang dibutuhkan atau prasyarat
prasyarat apa saja yang dibutuhkan itu dituliskan. Begitu. Maksud saya kayak gitu loh. Gitu. Ini kan jadi contoh yang ini tuh udah masuk ke rubrik yang di bawah tadi yang lengkap begitu. Terus asesmen formatif, ini asesmennya nanti berupa, ini juga dituliskan ya, nanti berupa soal untuk mengecek prasyarat bla bla bla, yaitu bla 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 bla. Asesmen formatif juga sama. Ini digunakan untuk apa? Kalau asesmen formatif kan for learning ya ini ya. Digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan tapi selama proses pembelajaran. Nanti diwujudkan dalam bentuk soal-soal tentang bla 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 atau untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mana begitu. Nah, asesmen sumatif juga sama. Nah, ini kan daripada kalian nulis contoh-contohnya kayak gini kan nanti taruh aja yang di bawah tadi toh. Begitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nanti untuk yang secara detail atau nanti kan saya minta teman-teman untuk membuat seperti ini sesuai dengan materi di sekolah masing-masing yang nanti kalian akan lakukan praktik ya, seperti itu dibuat sendiri-sendiri. Atau nanti sesuaikan juga kan kalian ada mata kuliah apa yang dengan Bu Heni tuh perancangan kurikulum. Kalau di perancangan kurikulum itu apa kontennya? Teman-teman diminta untuk UBD juga toh. Jadi merancang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dengan prinsipnya sama aja sih. Kalau sini kan fokusnya ke asesmennya, tapi kalau di sana prosesnya ke fokusnya ke mana? Kalau perancangan kurikulum perancangan pembelajarannya. Nah gitu kan nanti jadi kalian gabungkan aja begitu segala sesuatu mata kuliahnya kan nanti itu ada beberapa mata kuliah yang tidak terhubung ke PPL ya. Yang terhubung ke PPL apa saja? PPA sama PP yang teknologi ya nanti dicek lagi itu kan bisa sekali itu. Jadi nanti kalian manfaatkan prinsip-prinsip di mata kuliah tersebut untuk nanti kalian terapkan di sekolah gitu ya gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada saran untuk kelompok 4. Jadi kalau saya lihat untuk coba scroll ke bawah yang masing-masing asesmennya itu Mas. Apakah semua tujuan pembelajarannya sudah tercakup di asesmen? Tadi kan tujuannya ada 4. Apakah semuanya sudah tercakup di asesmen ataukah ada tujuan yang tertinggal? Dicek lagi. Ini kan ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang dikisi-kisi itu Mas tadi yang formatif dan sumatif. Tapi kalau sumatif itu kan kalian capai semua tujuan pembelajaran di sumatif ataukah ada tujuan pembelajaran yang kalian capai di formatif? Di formatif ada atau dua-duanya di formatif dan di sumatif, atau ada yang di sumatif nggak ada tapi di formatif, tapi pokoknya sudah tercakup ke semua tujuan yang kalian harapkan tercapai itu sudah ya. Sudah tercakup di asesmen. Oke. Terus kalau bisa sih soalnya itu yang ini kan nggak ada ranah kognitifnya. Ya kan, ranah kognitifnya implisit ya. Kalau menentukan ya berarti C3 kayak gitu. Ini C3 semua. Yang satu yang menyelesaikan masalah kontekstual ini bisa C456 sih, tergantung masalahnya seperti apa ya. Tapi implisit ya, ini enggak dituliskan. Oke? Gimana teman-teman yang lain, ada komen enggak? Enggak ada.
Udah pusing sendiri Bu, silakan. Itu berarti tadi asesmen awalnya pas kayak yang soal pertanyaan awal itu. Terus formatifnya pakai LKPD. Di LKPD itu jadi nanti detail ada soal. Di apa? Enggak? Di LKPD. Di LKPD kenapa? Di akhir Ada sumatifnya juga mereka. ada soalnya di situ. Iya, Oh, terus sumatifnya soal lain lagi. iya. Begitu. Nanti tergantung itu ada tujuan yang akan dicapai kok di masing-masing formatif sama sumatif. Begitu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri silakan kelompok 5